Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Squiddy. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Peternak Lebah. Film ini dirilis pada tahun 2024 yang menceritakan tentang politik, bisnis, pembantaian, dan balas dendam. Film ini dibintangi oleh jagoan kita semua dengan ciri khas kepala pelontosnya, yaitu Paman Jason Statham, yang tentunya akan membuat film ini sangat beradrenalin dan sangat menegangkan. Oke, daripada berlama-lama di awal, langsung saja ke alur ceritanya, dan ini dia The Beekeeper. Selamat menonton dan selamat menikmati. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai peternak lebah madu yang bernama Adam Clay. Beliau sedang membasmi segerombolan tawon berbahaya di dalam sebuah gudang milik tetangganya yang bernama Nyonya Eloise Parker. Nyonya Eloise mengundangnya untuk datang makan malam di rumah Nyonya Eloise, karena beliau akan masak makanan yang sangat banyak untuknya. Setelah percakapan itu, Nyonya Eloise pun masuk ke dalam rumahnya dan beliau pun langsung membuka laptop miliknya untuk melihat pesan masuk yang diterima olehnya. Namun, tiba-tiba laptopnya bermasalah dan beliau pun langsung menghubungi sebuah perusahaan yang bernama United Data Group selaku pemilik software antivirus yang ada di laptopnya. Dan beliau pun langsung terhubung dengan Mickey Garnett, salah satu manajer operator di perusahaan itu. Tetapi Nyonya Eloise tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan scam yang telah banyak menipu para kliennya dengan mengambil semua data pribadi yang ada di laptop mereka. Setelah itu, tiba-tiba laptop milik Nyonya Eloise mati. Dan ternyata, semua uang yang ada di dalam tabungan tersebut telah terkuras habis oleh Garnett dan para karyawan lain di perusahaan tersebut. Nyonya Eloise pun sangat kaget dan kecewa dengan apa yang terjadi pada perusahaan. Clay yang sebelumnya diundang untuk makan malam di rumah Nyonya Eloise akhirnya sampai dengan membawa sebotol madu yang tadi siang ia panen untuk diberikan kepada Nyonya Eloise. Namun setelah Clay masuk, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dan kemudian Clay pun mengambil sebuah pisau yang berada di dapur. Namun tiba-tiba ada seorang polisi wanita yang menyuruhnya untuk menunduk dan ternyata dia adalah putri dari Nyonya Eloise yang bernama Verona. Mereka berdua pun sangat terkejut ketika melihat Nyonya Eloise sudah dalam keadaan yang tak bernyawa. Tak lama kemudian, para polisi datang ke rumah Nyonya Eloise untuk memeriksa kejadian tersebut. Para polisi pun membawa Clay ke kantor polisi untuk menginterogasinya lebih lanjut. Sementara Verona sendiri mencari beberapa petunjuk yang mungkin bisa mengungkap penyebab ibunya meninggal. Dan akhirnya Verona pun menemukan keanehan kalau tabungan milik ibunya telah habis tak tersisa. Setelah diinterogasi semalaman, Clay pun akhirnya dibebaskan dan dinyatakan tak bersalah. Karena bukti sidik jari yang berada di pistol tersebut hanya ditemukan bekas sidik jari Nyonya Eloise saat melakukan bunuh diri. Dan akhirnya Verona pun menemui Clay dan meminta maaf kepadanya karena telah menuduhnya seperti itu. Verona mengatakan kepada Clay kalau ibunya mungkin saja telah ditipu oleh seseorang karena dia menemukan kalau tabungan milik ibunya telah lenyap tak tersisa. Lalu Clay pun meminta bantuan kepada agensi rahasianya untuk mencari sebuah alamat perusahaan scam yang bahkan pihak FBI pun tidak dapat menemukan keberadaannya. Setelah itu Clay pun langsung mendatangi perusahaan scam tersebut dan berencana untuk membakarnya. Sampainya di ruangan para operator, Clay pun langsung menyuruh mereka semua untuk keluar dari ruangan tersebut karena ruangan itu akan Clay bakar. Pihak keamanan yang berada di sana pun mencoba untuk menghentikannya dan tiba-tiba baku hantam pun terjadi lagi. Lalu, Clay pun memasang sebuah bom di jeligen yang telah ia bawa dan akan meledak bersamaan dengan adanya panggilan masuk ke tempat tersebut, yang mengakibatkan perusahaan tersebut
rata dengan tanah. Setelah terjadinya peristiwa itu, Garnett menelpon seseorang yang merupakan pemilik dari perusahaan scam itu yang bernama Derek Danforth. Garnett memberitahu Derek kalau ada orang yang telah datang ke perusahaannya dan mengacak-acak bahkan menghancurkan perusahaan milik Derek tersebut. Derek menyuruh Garnett untuk menyewa pembunuh bayaran serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Kembali ke Garnett yang sekarang telah berada di rumah Nyonya Eloise, Garnett juga melihat Clay yang baru saja meninggalkan peternakan lebah menuju gudang tempat tinggalnya, dan mereka pun mengikutinya. Namun, Clay menyadari hal itu dan segera menyiapkan jebakan untuk segera menghabisi mereka semua. Setelah kejadian itu, Garnett memberitahu Derek kalau orang yang mereka incar mengatakan sesuatu tentang sarang lebah dan akan membunuh lebah hama yang mengganggu. Selanjutnya, Derek pun mengadukan hal tersebut kepada Welles kalau orang yang telah menghancurkan perusahaannya hanyalah seorang peternak lebah madu dan dia telah membunuh 7 orang pembunuh bayaran yang telah ditugaskan untuk membunuhnya. Dan Clay pun mengatakan kepada Derek kalau dia akan membunuhnya. Kembali ke Welles yang sedang menghubungi seorang kepala badan intelijen pusat Amerika yang bernama Jared Howard. Welles meminta bantuan kepada Jared untuk mencari sebuah nama dari organisasi rahasia yang bernama Beekeeper. Jared yang mendengar nama organisasi rahasia itu pun sangat terkejut karena organisasi itu sangatlah rahasia. Namun, ia tetap akan mencari informasi mengenai hal tersebut. Ketika Clay sedang mengisi bensin, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh seorang yang bernama Anisette, yang tidak lain adalah seorang anggota Beekeeper yang dikirim oleh Janet untuk membunuhnya. Dan dengan membabi buta, dia pun menembaki Clay dan para polisi yang mencoba untuk mendekat ke tempat tersebut. Ketika Anisette lengah, Clay melemparkan sebuah botol yang mengenai kepalanya. Dan Clay pun langsung membakar tubuh Anisette sehingga wanita itu pun mati. Dan Clay mengambil jari tangan kanannya dan dia pun langsung pergi. Di tempat lain, Welles yang sekarang sedang bertemu dengan sekelompok orang yang merupakan mantan anak buahnya, yaitu para mantan agen SEAL terbaik. Dia pun menceritakan tentang sebuah program organisasi yang paling rahasia yang bahkan dia sendiri pun tidak mengetahuinya. Dan organisasi itu bernama The Beekeeper. Dan akhirnya Welles pun menyuruh para mantan agen SEAL itu untuk memburu dan membunuh mantan agen Beekeeper itu. Kembali ke Clay yang sekarang sudah sampai di markas Beekeeper, tempatnya markas tempat Anisette yang tadi Clay bunuh. Dengan menggunakan potongan jari Annette, Clay berhasil masuk ke ruangan tersebut dan mengambil beberapa data mengenai cabang perusahaan scam yang lainnya. Dan Clay juga mengambil beberapa senjata yang ada di sana. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan cabang lain dari perusahaan scam tersebut, yaitu Nine Star United. Di tempat tersebut sudah ada tim SWAT dari FBI yang berencana untuk menangkap Clay apabila ia memang menuju ke tempat itu. Namun setibanya di dalam ruangan, tim SWAT pun diberhentikan oleh kelompok tim keamanan swasta yang tadi diperintahkan oleh Welles untuk memburu Clay yang dipimpin oleh Pettis dan menyuruh tim SWAT FBI untuk berjaga di luar. Terlihat Clay yang sudah berada di sana dan bertemu dengan para agen SWAT FBI yang menghentikannya karena Clay ingin masuk ke sana. Karena Clay memaksa untuk masuk, perkelahian pun terjadi. Selanjutnya, Clay yang telah berada di dalam, ia pun langsung menyuruh para operator di sana untuk segera menghentikan pekerjaannya dan pergi dari sana. Tim Pettis pun yang menyadari keberadaan Clay di sana langsung memburu dan menembakinya. Clay pun tidak tinggal diam. Ia pun menghabisi satu persatu anak buah Pettis.
Dan para agen SWAT FBI pun yang mencoba untuk menangkapnya dengan mudah dilumpuhkan oleh Clay. Kembali ke Clay yang sekarang sedang menginterogasi Rico dengan menanyakan dalang di balik perusahaan scam itu yang telah banyak menipu orang lain. Karena diinterogasi dengan brutal, Rico pun lalu menunjukkan sebuah foto yang merupakan seorang pemilik perusahaan scam tersebut yang menurut Rico dia merupakan orang yang tidak bisa tersentuh oleh hukum. Dan ya, pemilik perusahaan tersebut adalah Derek yang merupakan anak ibu Jessica, Presiden Amerika Serikat. Madam President, food me the wall. Hello, good to meet you. Singkat cerita, di kediaman sang presiden yang tak lain adalah ibunya Derek, dengan penjagaan yang sangat ketat dan berlapis, Wallace masih tetap menyewa pembunuh bayaran yang bernama Lazarus untuk menjaga Derek dan memburu Clay serta membunuhnya. Terlihat Clay yang sudah ada di area dekat kediaman sang presiden, ia pun mencoba untuk masuk ke sana dengan cara menyusup melalui saluran air. Dan setelah berhasil masuk, Clay pun menyamar sebagai petugas keamanan dan memasang beberapa bom peledak di bawah mobil yang ada di sana. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan Ibu Presiden dan Derek yang sedang berbicara dengan Wakil Direktur FBI yaitu Jackson. Jackson pun menanyakan kepada Derek mengenai United Data Group dan Nine Star United. Kembali ke Clay yang sekarang sudah berada di dalam ruangan dan memancing pihak keamanan untuk segera menangkapnya. Verona dan pihak keamanan lainnya beserta Lazarus terpancing untuk mengejar Clay. Ketika Lazarus akan menembak Clay, tiba-tiba dan ya, ledakan pun terjadi dan keadaan di sana menjadi sangat kacau. Selanjutnya, Clay pun langsung masuk ke dalam untuk segera menemui Derek dan melumpuhkan beberapa penjaga keamanan yang berada di sana. Setelah berhasil melumpuhkan pasukan keamanan yang menghadangnya, Clay pun langsung bertemu dengan Lazarus yang ternyata masih selamat setelah tadi terkena tembakan. Dan baku hantam pun terjadi lagi. Meskipun Lazarus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Clay, namun tetap saja Lazarus harus tumbang di tangan Clay. Ketika Clay mau memasuki ruangan pribadi sang presiden, ia pun bertemu dengan Wallace yang mencoba menghentikannya. Clay pun langsung menyuruh Wallace untuk jangan ikut campur dan mencederai jari tangan Wallace sehingga dia kesakitan dan tersungkur di lantai. Kembali ke Derek yang sedang terdesak dengan situasi di dalam, ia pun menembak Jackson dan kebetulan Clay yang berhasil masuk ke dalam yang diikuti oleh Verona untuk menangkapnya. Selanjutnya, Derek yang karena ketakutan dia pun malah menyandra ibunya dan Clay pun berhasil menembak Derek tepat di kepalanya yang membuatnya tewas seketika. Setelah berhasil menuntaskan misinya, Clay pun langsung kabur dengan melompat melalui jendela dan film pun berakhir. Ending yang cukup memuaskan dan menegangkan. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Yang pertama, berjuanglah untuk orang yang selalu peduli dan menghargai kita. Yang kedua, setiap perbuatan, mau itu baik ataupun buruk, pasti akan ada konsekuensinya. Dan yang ketiga, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah ayat 188. Terima kasih semuanya, jangan lupa subrek, like, dan komen ya.